Jamaah kajian MTA Nisa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan rutinitas ketaatan kita kepada Allah di pertemuan yang ketiga, insya Allah ini yang terakhir. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang i'tikaf. I'tikaf adalah salah satu sarana untuk menggapai malam al-qadar. Salah satu sarana, bukan syarat untuk mendapatkan malam al-qadar. Ya. Salah satu sarana. Apakah bisa mendapatkan malam al-qadar? Ibu yang sedang menanak nasi, menyiapkan sahur suami dan anak-anaknya, sementara dia dalam keadaan haid, sangat bisa sekali. Maka ketika ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, mana yang lebih afdol? Bantu orang tua apa i'tikaf? Maka yang lebih afdol ya bantu orang tua. Mana yang lebih afdol, i'tikaf atau nemenin istri yang sedang sakit karena nggak kebeli baju lebaran? Nemenin istri yang sedang sakit. Ya, lebih afdol. Maka i'tikaf itu cuma sarana, bukan syarat untuk mendapatkan malam al-qadar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita dengan i'tikaf itu kan totalitas handphone dimatikan. Ya, kemudian kita tidak bersentuhan dengan dunia luar dulu. Toko udah tutup kuping dengan toko. Makanya afdolnya i'tikaf itu langsung menyeluruh. Jangan membawa sesuatu di luar ke dalam masjid, ya. Atau membawa yang di masjid keluar itu nggak boleh. Nanti kita ada ketentuannya. Nah, i'tikaf. Kenapa orang tua i'tikaf? Karena berawal dari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini surah yang menjadi alasan Allah bentangkan obralan pahala dan keistimewaan di keistimewaan malam Al-Qadar. Saya sepintas saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Qur'an fi lailatul qadar. Salah satu hari atau bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an itu Ramadan, yaitu di malam Al-Qadar. Artinya Allah tuh menurunkan Al-Quran pernah bukan di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun berkaitan dengan kasus tertentu. Kematian Abdullah, kematian Qasim, anaknya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu diprank oleh para istri-istrinya karena beliau pernah saya bahas di kajian ini. Beliau selalu mendatangi Maria Al-Qibtiyah terus, karena Maria Al-Qibtiyah ini salah satu istri Rasulullah SAW, orang Romawi keturunan Arab, orang Itali keturunan Arab. Nggak bisa ngebayangkan bagaimana bentuknya, atau jajaran genjang atau trapesium, ya kan? Akhirnya kan Rasulullah SAW itu selalu ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Kalau dari Maria Al-Qibtiyah itu pasti Rasulullah SAW itu disuguhi madu atau kurma. Karena memang Maria Al-Qibtiyah itu memiliki ladang kurma yang begitu luas peninggalan ayahnya. Wajar kalau beliau sewaktu-waktu bisa menyediakan kurma kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu adalah panutan kita yang paling remen, paling senang dengan madu dan kurma. Ya. Saya baca biografinya seorang kakek di Yaman, usia itu 108 tahun, masih bisa manjat pohon. Ya, masih bisa untuk nyupir, ya, masih untuk nyupir. Saya melihat dokumenter tentang Yaman, bagaimana Tarim, bagaimana Saibah, bagaimana Zulkiyah, itu lewat dokumenter seperti itu. Nah, ternyata ketika beliau diwawancarai, apa yang menjadi seperti sekarang ini, matanya awas, baca Quran tanpa kacamata, Bu. Kalau toh memang dia pakai tongkat, hanya sebatas memang sepuh saja, sakit sih enggak. Kemudian kalau sholat itu tetap berdiri beliau itu. Dan istrinya itu luar biasa, kalau enggak 3-4 istrinya. Ketika diwawancarai, rahasia saya bisa seperti ini itu apa? Saya selalu sarapannya itu 7 kurma azwa dan madu dari mulai kecil sampai di usia 108 tahun, Bu. Ya, kalau kita kan ngelihat kurma kan kayak kotoran unta, jadi kita nggak mau, ya kan? Padahal di kurma itu luar biasa. Ini jadi salah satu
Allah turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Jadi saya tuh lebih senang kita jangan boros bahasa. Sering saya lakukan seperti ini. Dan sering saya bilang ke teman-teman, kalau sudah menyebut Lailatul Qadar, nggak usah menyebut malam. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu pemborosan bahasa. Malam-malam Al-Qadar. Kalau sudah Lailatul Qadar, ya sudah malam saja. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Karena Lailah itu adalah malam. Jadi kalau ibu namanya Laila berarti wanita yang sering keliaran malam-malam. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda, kata Allah, apa itu malam Al-Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu khairun, bukan sama dengan 84 tahun, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dan lebih banyak daripada 1000 bulan. Karena ada ismu tafdil dari kalimat khairun, artinya lebih baik. Jadi jangan kita bicara, kalau kamu sholat di malam Al-Qadar, maka seperti kamu sholat seperti selama 1000 bulan. Salah. Lebih daripada 1000 bulan. Karena ada makna khair. Ya. Kemudian yang kedua, tanazzalul malaika. Di malam Al-Qadar ini, Allah itu memberikan izin kepada malaikat-malaikatnya. Tanazzalu, ibu bisa baca kalimat tanazzalu ini asalnya itu tatanazzalu litahfif wasur'a, karena begitu banyaknya malaikat yang turun, karena begitu berdesakannya malaikat yang turun, maka Allah hilangkan tak yang pertama jadi satu, tanazzalu. Asalnya tatanazzalu. Ini fi'lul mudhari yang ditahfifkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking menumpuknya, saking banyaknya malaikat yang Allah izinkan untuk turun di muka bumi ini. Maka kalau kita mendengar orang-orang sahabat yang pernah mengalami malam Al-Qadar, atau kata Rasulullah SAW, di malam Al-Qadar itu angin itu bertiup sangat sepoi-sepoi. Bahkan tidak terdengar suara angin bertiup. Bahkan dedaunan itu tidak ada goyangannya karena begitu rapat dunia ini dengan para malaikat. Bagaimana kita bisa tahu malaikat itu banyak yang turun? Di sini Allah sebutkan jamak malaikatun, bentuk tunggalnya adalah malakun. Kalau malaikat satu namanya malakun, malaikatnya dua berarti malakani. Malaikatnya 3 bahkan jutaan malaikatun. Allah nggak menyebut berapa malaikat yang Allah turunkan di muka bumi ini pada malam Al-Qadar, di malam-malam ganjil. Apakah Allah pernah Ustadz menyebutkan ketika Allah turunkan malaikat ketika di muka bumi? Pernah. Allah pernah menurunkan 1000 malaikat pada saat perang Badar. Di surah Al-Anfal ayat 9 Allah mengatakan iftastaghithuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wahai Muhammad, ingat enggak ketika engkau dalam keadaan terdesak, musuh lebih banyak pasukannya, engkau terdesak dan engkau menengadahkan tanganmu ke atas langit minta kepada aku agar dikirimkan bala tentara bantuan. Maka kata Allah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku turunkan kepada kalian 1000 malaikat, Bu. Bi alfin minal malaikati murdifin. 1000 malaikat ikut perang tuh, Masya Allah. Tetapi di malam Al-Qadar, Allah tidak menyebutkan berapa malaikat yang diturunkan. Maka kalau kita melihat tanazzal di sini berarti bisa jutaan, bisa triliunan malaikat, Bu. Dan yang lebih hebatnya, Allah pun mengizinkan waruh. Ruh itu siapa? Malaikat Jibril. Panglimanya malaikat, komandannya malaikat, jenderalnya malaikat. Tetap Allah turunkan izin. Wahai Jibril, turun kamu ke muka bumi. Kata Allah, kata Jibril, tugasku sudah selesai ya Allah. Betul, menyampaikan wahyu sudah ending, sudah stop di zaman Rasulullah SAW. Apa tugasmu? Ketika malaikat itu turun ke muka bumi, maka tidak ada tugasnya kecuali 2, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, memohonkan ampun kepada manusia yang di malam Al-Qadar sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita bicara ibadah kepada Allah, saya setelah menyampaikan ibadah itu jangan dipersempit dengan hanya kegiatan sholat.
dengan hanya kegiatan baca Quran, dengan hanya kegiatan i'tikaf di masjid, ini sempit sekali mana ibadah. Kalau kita mengacu pada Ibnu Abbas, santrinya tuh pernah bilang, Al-Imam Mujahid dalam tafsirnya mengatakan, yang namanya ibadah itu la amurahum wa anhahum. Segala sesuatu yang Allah perintahkan engkau laksanakan itu ibadah. Dan segala sesuatu yang Allah larang kau jauhkan itu ibadah. Maka ketika seorang istri yang gak bisa i'tikaf, gak bisa sholat malam, gak bisa berpuasa, sementara dia di malam sahur, sebelum waktu imsak atau sebelum waktu subuh, dia niatkan ibadah memasak untuk keluarganya. Saat itu turun malam Al-Qadar. Dapat bu, ibu malam Al-Qadar. Itu namanya ibadah. Siapapun dia yang sedang melakukan kebaikan di malam itu, nggak jadi i'tikaf, mungkin nggak jadi baca Quran, nggak jadi menemani keluarga, mungkin sahur. Karena apa? Dia nemenin tetangganya, mungkin dirawat di rumah sakit, dianterin dengan mobil pribadinya, atau mengantarkan tetangganya yang butuh mobil lahiran. Dia nunggu sampai suaminya datang. Ternyata suaminya datang itu pas azan subuh, maka saat itu sebelum subuh dia bertemu malam Al-Qadar, dia dapat malam Al-Qadar. Artinya orang yang kalau di malam Al-Qadar itu masih dalam keadaan terjaga dan melakukan kebaikan, dapat malam Al-Qadar. Tapi kalau orang yang terjaga di malam itu tapi tidak melakukan ibadah, yang nggak dapat. Ronda misalkan, di malam ganjil ronda bu, ya. Kemudian di ronda itu dia ngomong bicara-bicara agama, bicara bagaimana kampung kita ini aman segala macam. Saat itu malam Al-Qadar turun kepada dia dapat malam Al-Qadar. Makanya betul kata Rasulullah SAW, orang kalau dapat malam Al-Qadar, dia nggak akan pernah bisa tahu apakah dia dapat malam Al-Qadar atau tidak. Jadi nggak usah kita itu selalu usaha naik ke atas genteng lah, ya kan bu. Ini Al-Qadar nggak usah ya. Allah itu ya Allah paham siapa yang dapat malam Al-Qadar itu. Salah satu ciri orang mendapatkan malam Al-Qadar itu apa? Selepas lebaran ibadahnya lebih cakep kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya cirinya bu. Kemudian apa? Bi'izni rabbihim min kulli amr. Memohonkan ampun kepada orang yang beristighfar dan mengaminkan doa yang saat itu sedang terjaga dari tidurnya melakukan amal kebaikan. Ya Allah, saya masak sahur nih ya Allah, mohon maaf saya nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa, tapi saya niatkan ibadah masakin anak-anak saya. Tolong ya Allah sehatkan suami saya, kata malaikat amin. Tolong ya Allah anak-anak saya dari yang kecil sampai yang besar, sukseskan dunia akhirat, kata malaikat amin. Kalau malaikat sudah amin bu, maka Allah 99% itu nggak akan menolak doanya malaikat. Karena malaikat itu adalah zat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Imannya malaikat itu flat bu, ya, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Ini imannya malaikat. Kalau imannya para nabi dan para rasul itu selalu meningkat. Imannya kita, saya, ibu dan saudara-saudara kita itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun, ya. Kalau uang kita miliaran taat ke masjid, kita lagi belangsak nggak mau ke masjid. Atau sebaliknya bu. Oh, ya. Kemudian biizni rabbihim, semua turun atas izin Allah bu. Min kulli amrin, Allah bereskan semua permasalahan-permasalahan kita. Salamun, maka orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu Allah sampaikan kepada mereka salamun. Kata salamun ini di tafsir ayat Al-Quran itu ada di dua tempat. Satu di Al-Qadar, yang kedua di surat Maryam bu. Punten ayatnya saya lupa. Ketika Allah mengucapkan keselamatan kepada Maryam, keselamatan apa? Ketika orang dapat malam Al-Qadar, Allah memberikan 3 keselamatan. Selamat pada saat dia dilahirkan, selamat pada saat dia dihidupkan, lagi hidup di dunia, dan selamat pada saat dia akan dimatikan. Ya. Ada ulama mengatakan selamat pada saat lahir, selamat pada saat meninggal, dan selamat pada saat dibangkitkan dari alam kuburnya. Selamat semuanya.
hiya hatta matla'il fajr. Malam Al-Qadar itu Allah akan tutup ketika azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah habis malam Al-Qadar. Kapan waktunya Al-Qadar itu? Dari mulai ba'diyah Isya sampai menuju waktu subuh. Ini malam Al-Qadar. Lanjut kita. Salah satu sarana untuk kita bisa mendapatkan malam Al-Qadar yaitu i'tikaf. Apa itu pengertian i'tikaf? Saya ini ngambil kitab dari kitabnya Ad-Du'a wal I'tikaf. Syekh Samir bin Jabir bin Ahmad Ar-Raudi. Beliau bilang i'tikaf dari segi bahasa bermakna menetap pada sesuatu atau menghabiskan waktu untuk sesuatu. Atau dengan bahasa sekarang disebut at-tafarruq, mengosongkan waktu untuk suatu perkara, mencurahkan waktu untuknya. Bisa tasrifnya, tata grammar bahasa Arabnya dari kata-kata akafa yaqifu, boleh didomahkan atau boleh juga dikasrohkan. Bisa aqifun, bisa i'takafa, bisa mu'takif. Ini yang melakukannya. Jadi menurut syariat bermakna menetapnya seorang muslim yang berakal dan baligh. Ya. Anak kecil i'tikaf, pahala buat emaknya. Ya. Anak kecil berbuat dosa, dosa buat siapa? Buat emaknya. Karena belum mumayyiz, itu pahala dan dosa tidak Allah berikan kepada anak-anak kecil, diberikan kepada orang tuanya. Maka ketika kita mungkin amin dijembarkan rezeki sama Allah, kita sama suami berangkat umroh dan haji. Kebetulan anak kita 3 orang masih kecil-kecil belum balik. Diberangkatkan haji sama kita semuanya. Nggak ada pahala dan dosa buat anak. Ketika dia balik wajib haji lagi. Karena saat itu belum dapat perkara dia kewajiban haji. Itu i'tikaf sama. Jadi i'tikaf itu muslim berakal dan baligh di dalam satu masjid dengan niat i'tikaf untuk waktu tertentu. Dalam beberapa ayat Al-Quran tercantum kata i'tikaf yang menunjukkan satu arti, yaitu apa? Menetap pada sesuatu atau menghabiskan waktu untuknya. Di surah Al-A'raf ayat 138, fa'atu ala qaumin ya'kufu ala asnamin lahum, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Maka setelah sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka. Artinya di sini i'tikaf ini ya'kufuna artinya dia tetap istiqomah menyembah berhala mereka. Stabil kayak begitu. Lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Musa Samiri, ya. Apa kata Allah? Wanzur ila ilahika alladzi dzalta alaihi aqifan. Lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Ini aqif dimakna sebagai tetap, menetap. Di dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Idz qala li abi wa qaumi ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu menekuti untuk beribadah kepadanya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ucapan Bani Israel di dalam surat Thaha. Qalu lan nabraha 'alaihi 'aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Jadi Musa Samiri ini saya sentuh sedikit saja. Ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam itu bingung, di depan ini laut, di belakang adalah tentara Fir'aun. Maka Nabi Musa bilang, ya Allah ini gimana ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, hentakkan tongkatmu. Akhirnya terbuka lebar, kemudian ada jalan. Akhirnya Nabi Musa dan beberapa kaumnya itu langsung naik, Bu. Di sana diikuti oleh malaikat Jibril menunggang kuda. Ini firman Rogi dikatakan menunggang kuda. Nah, tapak kudanya itu sama Musa Samiri. Musa Samiri ini salah satu umat Nabi Musa yang kalau ngomong itu public speakingnya keren, Bu. Padahal ilmunya nggak ada. Ya, akan ada orang yang dia materinya itu biasa, Bu. Tapi karena gaya bahasanya keren, bisa untuk menarik audiens, dia laku.
Tapi ada orang yang bobot materinya cakep, daging semuanya. Tapi karena dia nggak canggih retorikanya, tetap yang ngedenger. Ya, ini Musa Samiri luar biasa. Nabi Musa alaihissalam itu bobot dagingnya, ilmunya luar biasa. Cuman karena dulu pernah kebakar lisannya, akhirnya cadel bu kalau bahasanya. Ya, cadel itu kan nggak enak didengar kecuali kalau bahasa Inggris. Ya, nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam itu langsung menepi, ini Musa Samiri tanpa diketahui mengambil tapak bekas kudanya malaikat Jibril, diambil dibentuklah sapi, Bu. Ya, akhirnya sapi itu dipromosikan, anak sapi dari tapaknya kaki kuda malaikat Jibril itu dipromosikan oleh Musa Samiri. Ini adalah asistennya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu lagi nggak ada kan, pergi mengembara. Untuk sementara saya dinobatkan oleh Musa untuk menjaga kalian. Tetapi Musa Samiri itu tidak amanah. Akhirnya dia menjadikan sapi itu sebagai Tuhannya. Menurut riwayat itu bisa ngomong, Bu. Wallahu alam bagaimana cara ngomongnya. Mungkin sambil ditutupin mukanya, mulutnya dia sambil ngomong. Namanya Musa Samiri itu hebat, retorika, gaya bahasanya luar biasa. Yaitu Musa Samiri. Saya lanjutkan. Yang kedua, adapun tadi artinya menetap. Yang kedua, adapun yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dengan lafaz i'tikaf, maknanya menetap di dalam masjid. Kalau yang tadi pertama itu menetap untuk menekuni sesuatu, bukan di masjid. Tapi ayat ini yang kedua, i'tikaf artinya menetap di masjid. Surah Al-Baqarah 125. Antahira baitani taifina wal akifina wa ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Firman Allah selanjutnya kepada kaum mukminin tentang adab dan syarat-syarat i'tikaf. Apa? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri istri-istrimu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Firman Allah tentang Masjidil Haram, wal Masjidil Haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa' anil 'akif fihi wal bad. Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Ditafsirkan bahwa maksud dari Masjidil Haram adalah apa? Kota Mekah. Dan maksud dari akif, orang-orang i'tikaf ini siapa mereka? Yaitu mereka yang tinggal di kota Mekah sebagai mukimin, atau orang-orang albad, orang-orang yang di luar Mekah yang ingin transit di kota Mekah untuk mengadakan i'tikaf. Ini i'tikaf artinya menetap di masjid. Sekarang dalil disyariatkannya i'tikaf. Ibnu Munzir mengatakan para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah. Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Sunnah ibadah ini. Tapi kalau sunnah akidah, sesuatu yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun isyarat beliau yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan satu amalan. Ketika kita melakukan amalan ini tanpa didasari dengan sunnah, maka tertolak amalan itu. Ini sunnah akidah. Ya, kalau sunnah ibadah ini dia, sunnah ibadah. Ustadz, sholat berjamaah kan itu sunnah. Nah, zaman sekarang Bu, bicara sunnah itu harus betul-betul kita kaitkan dengan akidah. Biar kita nggak melulu sunnah, akhirnya kita meremehkan. Di masjid sunnah Ustadz, betul, tapi sunnahnya sunnah akidah. Karena Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi kalau seandainya kita mengistilahkan sunnah itu dengan fikih, kita nggak akan greget menjalankan sunnah. Bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernazar untuk melaksanakan i'tikaf. Misalkan, kalau seandainya rumah saya kebakar, saya mau i'tikaf di Al-Huda. Rumahnya kebakar Bu, wajib i'tikaf di Al-Huda dia.
Akan ada doa orang yang begitu ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu berkata, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam. Rasulullah SAW itu setiap Ramadan itu di malam biasanya 10 hari beliau i'tikaf. Kapan? Di malam-malam terakhir Ramadan. Falamma kana al-gham alladhi qubida fihi. Maka pada saat beliau menyadari ada firasat sepertinya tahun ini tahun Ramadan saya terakhir, saya bakal meninggal. Maka Rasulullah SAW i'takafa isrina yauman. Beliau langsung mendabelkan Bu saat itu i'tikaf 20 hari. Jadi Rasulullah mulai i'tikaf itu kapan? Di malam yang ke-16 ya. 16 Rasulullah itu i'tikaf. Waktu i'tikaf yang lebih afdol adalah di akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Rasulullah SAW itu selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau itu melanjutkan tradisi ibadahnya Rasulullah SAW untuk beriktikaf. Maka ini sunnah Bu dan anjuran bagi seorang istri yang diwasiatkan oleh suaminya, mah kalau seandainya saya enggak ada, maka tolong didik anak-anak, sekolahkan di sini, bla bla segala macam. Ini daripada sunnah Rasulullah SAW. Dilanjutkan kebaikan-kebaikan suami. Ya. I'tikaf harus dilakukan di masjid. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Tadi surat Al-Baqarah 187. Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid dan tidak pernah di rumah sama sekali. Maka dalil ini adalah dalil i'tikaf itu harus di masjid. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan i'tikaf di masjid di dalam kitab Fathul Bari. Termasuk wanita, ia boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki dan tidak sah jika dilakukan selain di masjid. Di masjid. I'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Yuk kita lepas dulu bahasa istilah masjid di Indonesia, Bu. Indonesia itu ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau, ya, ada saung, ya itu di masjid. Makanya kita kadang-kadang, loh, kamu itu kok i'tikaf di musola? Nanti kita bisa tahu nih, masjid di sini maksudnya apa. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf disyariatkan di semua masjid. Karena keumuman firman Allah yang tadi, jangan kau beriktikaf kecuali kamu dalam keadaan di masjid. Imam Bukhari membawakan bab dalam kitab sahihnya i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan i'tikaf di seluruh masjid. Ibnu Hajar menyatakan ayat Al-Baqarah 187 menyebutkan disyaratkannya masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Apakah masjid yang selalu sholat 5 waktu atau masjid yang sholat 5 waktu tapi nggak ada sholat Jumatnya, atau masjid 5 waktu juga sholat Jumat juga. Para ulama selanjutnya berselisih pendapat. Masjid apakah yang dimaksud? Apakah masjid biasa di mana dijalankan sholat jamaah 5 waktu? Ataukah masjid jami yang diadakan juga sholat Jumat di sana? Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja asal ditegakkan sholat 5 waktu di sana. Ini pendapat Imam Malik, Bu. Maka kalau di Wonosobo ini ada musola atau langgar atau surau yang sering dan istiqomah melakukan sholat 5 waktu, itu boleh kita i'tikaf di sana. Ini pendapat Imam Malik. Beliau bersandarkan pada firman Allah, wa antum aakifuna fil masajid. Allah tidak mengkhususkan masjid ini. Ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i
Namun Imam Syafi'i rahimahullah menambahkan syarat, yaitu apa? Masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Tujuannya apa? Agar ketika pelaksanaan sholat Jumat, orang yang i'tikaf tidak perlu keluar dari masjid. Imam Malik bilang di musola juga nggak apa-apa walaupun nggak ada Jumatan. Kata Syafi'i, lah kurang afdol lah, khawatir nanti yang mu'takif i'tikaf itu kalau Jumatan dia keluar, maka akan mengurangi kekhusyuan dia untuk beriktikaf. Kita sudah dapat dua tuh, Bu. Ya, mungkin buat wanita yang dekat rumahnya dengan musola itu monggo untuk iktikaf di musola saja, karena wanita tidak dibebankan untuk sholat Jumat. Kenapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat jamaah? Ibnu Qudamah itu mengatakan sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan i'tikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat, maka bisa terjadi dua dampak negatif. Yang pertama apa? Meninggalkan sholat jamaah yang hukumnya wajib. Maka dia bilang, saya kan sudah keluar dari rumah nih, posisi saya di Masjid Mafaza misalkan. Bukankah ada ulama mengatakan ketika kita keluar ke rumah itu dalam rangka kita safar ibadah, kita musafir, nggak wajib kita sholat Jumat, ya Bu ya. Kita kalau perginya itu kerja, aktivitas sehari-hari, itu Gus Baha itu mengatakan itu bukan safar, Bu. Misalkan, Bu, ini suami ada di rumah, nggak ada Pak RT, lagi ngapain? Lagi kerja kan kita bilangnya, Bu ya, bukan lagi pergi. Jadi orang yang ngantor itu bukan lagi safar, tapi lagi kerja, Bu. Kemarin saya ngisi di satu perkantoran itu, saya bilang, Ustadz, saya kan sering keluar Ustadz seharian, keluar rumah dan keluar kantor. Apakah kita wajib jamak qasar? Apakah kita jadi jamak? Maka saya bilang, Anda kalau keluar rumah itu izin sama istri apa? Kerja. Maka kerja itu bukan safar, Bu. Ya, tapi kalau istri RT kita nanya ke istri kita, Bu, Bapak mana? Bapak sedang tindakan jenguk orang tuanya ke Jakarta. Ini baru safar. Itu bedanya safar dengan kerjaan. Ya. Kemudian yang kedua, terus-menerus keluar dari tempat i'tikaf, padahal seperti ini bisa saja dihindari. Ini harus dampak negatif. Misalkan ini musola, nggak ada sholat Jumatnya, maka mungkin dia akan keluar untuk sholat Jumat, nanti di luar mungkin ketemu temennya, ngobrol lagi sama temennya, kan nggak mungkin, maaf saya lagi i'tikaf, nggak mungkin, Bu. Atau misalkan, Pak, Bapak dari mana saja? I'tikaf, arisan Bapak keluar, bisa jadi dia ngambil arisan di rumah Pak RW. Makanya untuk mengantisipasi, meminimalisir agar tidak terjadi pelebaran aktivitas dunia, lebih baik i'tikafnya di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Buat siapa? Buat yang laki-laki. Yang wanita, insya Allah boleh di musola. Siapa yang bilang? Imam Malik. Selanjutnya, wanita boleh beriktikaf. Ini judulnya. Sebagaimana Nabi SAW itu mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan." Rasulullah itu selalu beriktikaf di setiap Ramadan. Wa idza shallal ghada dakhala makanu alladhi i'takaf fihi. Beliau masuk ke tempat khusus apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dari Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Ya. Ini bolehnya wanita untuk beriktikaf. Dari Aisyah, beliau menuturkan riwayat dari Rasulullah SAW. Anna Nabi SAW ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tadi hadis yang kita baca awal. Rasul itu selalu beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai dia meninggal. Tsumma ya'takafa azwaju min ba'di. Kemudian istri-istrinya pun melanjutkan tradisi kebaikan beliau untuk iktikaf setelah wafatnya beliau. Namun wanita boleh iktikaf asalkan
Di dua hadis ini memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Izin dengan suami. Dan yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Sehingga wanita yang iktikaf harus betul-betul menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian. Lebih baik wanita iktikaf itu kita bikin komunitas sendiri, Bu. Panitianya wanita itu lebih enak. Ya, tuh. Daripada ikut panitia laki-laki, walaupun dipisah itu sepertinya tidak safety sekali. Lama waktu berdiam di masjid. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun para ulama tersebut berselisih, ikhtilafal ulama. Pendapat mereka berselisih apa? Berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf? Ini berselisih. Bagi ulama yang mensyaratkan i'tikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Kalau i'tikaf itu syaratnya puasa, karena ada ulama yang mensyaratkan. Ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya, apa? Minimal 1 atau 2 hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid dan di sini tanpa dipersyaratkan harus duduk. Ini kita sedang iktikaf. Ya, iktikaf apa? Iktikaf nunggu hujan apa kajian? Ya, ini iktikaf, maka niatkan iktikaf. Bisa, makanya kita misalkan janjian sama orang, ya, di mana saya nunggu di masjid, niatkan tuh i'tikaf. Jadi nggak disyaratkan duduk kan i'tikaf di sini. Tapi minimal pada saat kita di masjid, ya kita ngormatin masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan ke masjid itu cuman pipis, cuman BAB, kasihan masjidnya. Yang tepat dalam masalah ini, i'tikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunahkan. Ini sahih fikih sunnah. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. Al-Mardawi rahimahullah mengatakan waktu minimal dikatakan i'tikaf pada i'tikaf yang sunnah atau i'tikaf yang mutlak. Apa itu i'tikaf mutlak? I'tikaf mutlak maksudnya adalah i'tikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama. Itu i'tikaf mutlak. Selama dia berdiam di masjid, ya, tujuannya baik, insya Allah dia i'tikaf. Niatkan i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf, pertama, keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah, yang mendesak. Tuh, dia harus syar'i, itu batal. Yang kedua, jima. Jima itu dari kata-kata jama'a yajma'u. Bahasa fikihnya jima itu berkumpul suami istri. Ini membatalkan i'tikaf 187. Ibnu Mujir telah menukilkan jima di sini artinya apa? Kesepakatan ulama, artinya mubasyarah, melakukan hubungan intim. Ini jima. Selanjutnya, yang dibolehkan ketika i'tikaf. Pertama, keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Misalkan di dalam masjid ini ada aturan, pengumuman, boleh i'tikaf, cuman kalau makan di luar ya, kami nggak menyediakan, maka boleh untuk makan dan minum. Atau misalkan ini masjid, kemudian qadarullah nggak ada WC-nya, maka cari tempat MCK umum, nggak boleh pulang, Bu. Cari MCK umum, sudah selesai hajat, balik lagi ke masjid. Kedua, melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain. Ini mubah, boleh. Yang ketiga, istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya, nganter nasi, kemudian saling ngobrol, gimana anak, gimana bla bla segala macam, ini boleh.
Yang keempat, mandi dan berwudu di dalam masjid, silahkan. Yang kelima, membawa kasur untuk tidur di masjid, insya Allah tidak ada larangan. Kasur, balmut, autan, kemudian apa namanya, tenda ya Bu. Kemudian apa yang namanya itu kayak jaring-jaring, namanya apa ya? Kelambu, ya boleh itu. Mulai masuk dan keluar masjid. Jika ingin beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seseorang yang beriktikaf mulai masuk masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21, Bu. Bukan masuknya Isya, tapi sholat subuh. Dia sholat subuh di hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan, bukan menuju ke rumahnya. Ya, menuju lapangan. Habis Idul Fitri baru dia pulang ke rumah. Ini afdolnya. Jadi kalau laki-laki yang masih ada cari nafkah kerja, dia boleh tuh Bu iktikaf. Nanti jadwal kerja dia berangkat ngantor. Kemudian dia pulangnya kemana? Ke masjid ini boleh, karena ada ujur syar'i. Rasulullah SAW itu mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus, ya, iktikaf. Beliau meminta izin untuk bisa iktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya dari subuh, mulai subuh, tanggal 21 mulai subuh. Namun para ulama mazhab menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20, ya, pada hari ke-20 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksud adalah apa? Jumlah bilangan malam, sehingga seharusnya dimulai dari awal malam. Ada dua pendapat. Boleh subuh tanggal 21 atau boleh ketika sholat maghrib kita mulai untuk meninggalkan rumah kita. Yang terakhir, adab i'tikaf. Apa itu adab i'tikaf? Hendaknya ketika beriktikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan. Seperti apa? Berdoa, zikir, bersolawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini iktikaf selesai. Ya, saya tadi pagi itu mendapatkan WA dari teman jamaah kita untuk menjelaskan ada satu pertanyaan beliau. Mohon maaf kalau tidak ada kaitannya dengan iktikaf ini. Nanti pertanyaan iktikaf nanti, karena waktu kita sudah mepet. Setelah saya jawab pertanyaan di WA-nya, katanya kenapa harus amanahnya dijelaskan ke jamaah nanti di kajian Anisa ini. Nah, ini saya bikin satu slide. Antara mudharabah dan musyarakah. Ada kasus begini. Ada sebuah homestay, ditinggal pemiliknya keluar kota, mangkrak homestaynya Bu. Ini saya istilahkan, saya minjem nama Bukhari lah, pemilik homestay yang mangkrak ini. Si Bukhari punya teman namanya Muslim, ya Bu. Dipasrahkan untuk diurus oleh Muslim, homestay dan rumah makan. Sehingga Muslim yang memodali ini si Muslim nih. Di homestaynya belum ada rumah makan mungkin. Homestay masih mangkrak kosong. Keluar kota, kata si Bukhari, Muslim ini saya serahkan ke jenengan homestay. Akhirnya Muslim langsung punya inisiator, wah homestay ini daripada yang nginep itu dia jajan keluar, kita sediakan di sini. Sehingga Muslim ini ngemodalin keperluan homestay dan meja, kursi, atau keperluan lainnya untuk rumah makan. Seluruh tanggung jawab homestay dan rumah makan dipasrahkan lagi kepada Tarmiji, Bu. Tarmiji orang mana? Depok. Ya. Bagaimana pembagian persentase penghasilan yang adil ini? Ya Bu, ingat-ingat ya. Siapa pemilik homestay? Bukhari. Si Bukhari lagi di luar kota. Dia nggak bisa untuk ngurus ini.
Akhirnya diamanahkan, tuh kalau kamu mampu, nih ya Muslim, coba kamu gimana? Oh iya, ya sudah saya kerjakan. Muslim juga nggak mau capek, ya tapi dia modalin. Dia punya temen namanya Tarmizi, hebatlah piawai dalam mengelola ini semuanya. Akhirnya saya langsung rumuskan gini Bu, Bukhari taunya yang mengelola itu si Muslim, bukan si Tarmizi. Maka mereka berdua terikat dengan akad tanpa melibatkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Tarmizi. Maka akad antara si Bukhari dengan si Muslim bisa dua akad. Yang pertama bisa akadnya itu ijarah, sewa. Si Bukhari bilang, saya sewakan kepada kamu wahai Muslim. Artinya mau bangkrut kamu tetap bayar sewa saya. Ya, tapi kalau keuntungan kamu besar, tetap sewa saya segini, saya nggak minta lebih. Itu sewa, Bu. Tapi kalau si Bukhari ini menyerahkan kepada si Muslim, akadnya adalah al-mudharabah, maka kalau ternyata restorannya atau homestay-nya bangkrut, si Bukhari nggak boleh meminta jatah, Bu. Makanya lihat dari akad awal. Ya, kira-kira kepengen mana, Bu? Kerjasama, harus untung rugi, atau ingin sewa, kalau bangkrut tetap dia bayar. Ada kerjasama, ada sewa, nggak apa-apa. Itu apa namanya, kebutuhan masing-masing. Ya, antara si Bukhari dengan si Muslim ini nggak boleh dikasih tahu Tarmizi. Tarmizi hanya sebatas tuh loh yang punya homestay, tapi nggak ada kaitan dengan Tarmizi, karena Tarmizi punya kaitan sama siapa? Sama si Muslim. Lihat akadnya, Muslim sebagai pemilik usaha, ya dia nggak akan bilang kepada Tarmizi, saya tahu nggak nyewa loh ini homestaynya, atau saya dipinjemi, nggak mau tahu. Kalau toh bilang, Tarmizi nggak boleh tahu, Tarmizi nggak tahu menu itu. Yang penting urusan saya itu dengan kamu, bukan dengan si Bukhari. Ya, Muslim sebagai pemilik usaha dan Tarmizi sebagai pengelola usaha yang dimiliki Muslim, tanpa harus tahu semua modal yang dimiliki oleh si Muslim ini atau B. Boleh si Muslim itu dana dari minjem atau sewa atau beli tunai. Yang penting ini Tarmizi kamu kelola. Maka pada saat si Muslim ini menunjuk Tarmizi untuk mengelola, maka di sini bisa dimilih ada 3 akad. Yang pertama akad al-mudharabah. Gimana akad al-mudharabah itu? Kalau untung maka dibagi bersama. Ya, ketika ada untung maka enak nih, si Muslim bisa bagi hasil dengan si Bukhari atau bisa bayar sewanya. Tapi kalau seandainya si Tarmizi bilang ternyata nggak bagus pakai, terus gimana? Bangkrut, ya. Maka akad mudharabah mengharuskan harus terima, bangkrut terima, untung terima. Tapi kalau akadnya musyarakah, kerjasama, maka pemilik modal dan pengelola harus terjun bareng-bareng. Ini namanya musyarakah. Si Bukhari pemilik homestay kepengen dapat bagi hasil yang fluktuatif, boleh. Jangan hanya mantau tapi kerjasama, turun ke lapangan. Ini namanya musyarakah. Atau akadnya ijarah tokoh. Si Tarmizi dibilang sama si Muslim, Mas Tarmizi, kamu di sini sebagai pegawai saya saja. Pegawai itu enaknya apa ya Pak ya? Kamu karena kamu punya kepiawan masa, kepiawan manajemen, kamu saya gaji. Maka kalau digaji, itu akadnya sewa, Bu. Mau bangkrut tetap digaji tuh. Ya, nggak ada pemilik toko bilang, mohon maaf, saya nggak bisa gaji dengan kenapa saya bangkrut, nggak boleh. Zolim itu. Tapi kalau akadnya al-mudharabah atau al-musyarakah, pada saat bangkrut, maka Tarmizi pun harus rela untuk tidak digaji. Maka si Tarmizi ini ada 3 akad, bisa mudharabah, bisa musyarakah, atau akad ijarah tokoh atau maharoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu jasa, apa ya? Tenaga. Kalau maharoh itu kepinterannya, ya Bu. Seperti itu. Ustadz, kalau 3-tiganya kerjasama, mereka terjun langsung. Yang mana yang paling besar Ustadz? Yang paling besar adalah Tarmizi.
yang kedua adalah Bukhari, yang ketiga adalah Muslim. Ya, kalau Muslim itu nggak ada modal sama sekali. Tapi kalau Muslim punya modal, maka Tirmizi jauh lebih besar. Kemudian si Muslim dengan si Bukhari karena sama-sama punya modal. Si Bukhari itu homestay-nya, si si Muslim ini modalnya, maka dia bagi hasilnya sama. Misalkan si Muslim dapat 40%, maka untuk dua orang ini 60%, 30-30. Kayak gitu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Oh ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kadang ada tutur kata yang salah, kelakuan kita yang salah, kita merasa benar padahal itu salah. Semoga di pertemuan terakhir ini kita 0-0 lagi. Tidak ada dosa di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Kita tinggal benerin ibadah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan datangnya kita dibarengi dengan hujan. Dan kita semua yakin hujan yang hari ini turun menyertai kepergian kita itu adalah tandanya Allah merestui kita meninggalkan rumah untuk sementara untuk kajian. Sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk hajat kita semuanya, dan saya yakin semua orang punya hajat masing-masing. Dan kita berdoa di sini agar kita yakin salah satu di antara kita itu ada yang solehah, ada yang soleh, yang bisa menularkan kekabulan doanya kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل تجمعنا هذا يا الله تجمعا مرحوما وتفرقنا هذا يا الله تفرقا معصوما. اللهم صيبا نافعا ممطرنا بفضل الله وبرحمته. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha tahu masa depan kami, istri dan anak-anak kami ya Allah, bahkan masa depan suami kami, bahkan masa depan anak-anak kami ya Allah, masa depan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hantarkan kami sekeluarga, suami, istri dan anak-anak kami, bahkan keluarga besar FT Anissa ini ya Allah, masuk ke dalam gerbang Ramadan di hari yang ke-19 ya Allah. Kami tetap minta petunjuk-Mu ya Allah. Kami tetap minta arahan-Mu ya Allah, agar kami melalui Ramadan ini, Ramadan yang berkah bagi kami sekeluarga ya Allah, Ramadan yang buat sehat keluarga kami, Ramadan yang buat nyaman ekonomi keluarga kami, Ramadan yang bisa menambahkan ketaatan bagi suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, betapa banyak hari-hari Ramadan kami lalaikan dan kami remehkan ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Berikan kami kemudahan di atas kemudahan yang pernah Kau berikan kepada kami ya Allah, di saat kami melakukan tadarus Al-Quran ya Allah. Beri kami kemampuan untuk memilah-milah ya Allah, mana yang penting dan mana yang tidak penting ya Allah. Berikan kami ya Allah arahan ya Allah, agar kami bisa mendulang banyak pahala kebaikan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, tidak pernah henti-hentinya ya Allah, kami berdoa kepada-Mu ya Allah, untuk seorang manusia dan dua orang manusia yang paling ya Allah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Dua orang manusia yang paling luar biasa dalam pengorbanannya kepada kami ya Allah. Kami adalah saksi ya Allah, bagaimana pengorbanan mereka ya Allah. Kami adalah saksi ya Allah, bagaimana meneteskan air mata mereka ya Allah.
Yang pertama adalah ibunda kami tercinta ya Allah, emak kami ya Allah, ibu kami ya Allah, bunda kami ya Allah, mama kami ya Allah. Beliau adalah mati-matian melahirkan kami ya Allah. Beliau adalah yang banyak bersusah payah untuk bisa mendidik kami ya Allah. Betapa hebatnya pada saat melahirkan kami ya Allah, terluka kulitnya ya Allah, terkoyak perutnya ya Allah, tertumpah darahnya ya Allah. Ketika kami masih dalam kandungannya ya Allah, kami betul-betul paham ya Allah, bagaimana kami yang belum keluar ini menyusahkan mereka ya Allah. Tidur mereka sulit ya Allah, sholat mereka sulit ya Allah. Tidak habis-habisnya mereka berpikir ya Allah untuk biaya persalinan kami ya Allah. Sementara mungkin ayah kami saat itu ya Allah tidak pegang uang ya Allah. Ayah kami saat itu ya Allah bingung untuk menempatkan di mana kelak ibu kami melahirkan ya Allah. Tapi Engkau Maha Rahman ya Allah, Engkau Maha Rahim ya Allah. Engkau hantarkan kami dan Engkau hantarkan ibu kami untuk melahirkan kami dengan mudah ya Allah. Hampir saja mungkin nyawa ibu kami lewat ya Allah. Hampir saja ya Allah kami enggak memenangi ibu kami ya Allah. Hampir saja ya Allah ibu kami itu sudah tidak bisa memeluk kami lagi ya Allah. Tapi Engkau takdirkan kami dipeluk oleh ibu kami dalam keadaan hidup ya Allah. Dikecupnya kening kami ya Allah, didekapnya ya Allah tubuh kami ya Allah. Mulai kami saat itu merasakan ibu sudah tidak pernah kenyang tidurnya, sudah tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami ya Allah. Hampir setiap detik ibu terbangun dari tidurnya ya Allah, karena ingin menyaksikan betapa kami tidur dalam keadaan nyenyak ya Allah. Dinginnya Wonosobo saat itu mungkin merelakan ibu untuk tidak berselimut ya Allah. Mungkin saat itu selimut kami hanya satu ya Allah, dan ibu rela untuk tidur tanpa selimut, tanpa alas ya Allah, demi kami ya Allah. Ya Allah, ini semua perjuangan dari ayah kami ya Allah, sosok laki-laki yang dibin dan dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Ayah yang merupakan cinta pertama kami ya Allah. Ayah yang merupakan sosok laki-laki yang selalu membela kami ya Allah. Ayah yang selalu mengantarkan kami ke sekolah ya Allah. Ayah yang selalu bertanya bagaimana sekolah kami. Kadang ketika ayah pulang dari kantornya ya Allah, dalam keadaan penat, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih mungkin, dan dimarahi oleh pimpinan perusahaannya, ayah masuk ke dalam rumah kami, dibuang semua kesulitan itu ya Allah, dibuang semua kecewaan itu ya Allah. Wajah murung ayah berubah menjadi ekspresi bahagia ketika melihat kami. Ketika ayah pulang, kami pun langsung memberondong beberapa pertanyaan dan ajuan-ajuan. Ayah, besok kami harus bayar SPP. Ayah, tas kami sudah mulai robek. Ayah, seragam kami bla bla segala macam. Dan saat itu ayah nggak memiliki apa-apa. Dan saat itu bapak kami bingung bagaimana harus membelanjakan ini semuanya. Tapi hebatnya bapak kami mengatakan, ayahnya mengatakan, insya Allah nak, besok kita akan belanja, besok kita akan beli keperluan kamu, besok akan bayar SPP kamu, besok akan bayar kuliah kamu. Padahal saat itu ayah nggak tahu uang dari mana. Dan kami diberitahukan oleh Allah pada saat kami bangun malam untuk pipis, kami mendengar ayah berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sayang anak kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mencari nafkah. Berikan kami kekuatan ekonomi ya Allah. Ya Allah, hari ini kami dapati ibu dan ayah kami masih ada di tengah-tengah kami ya Allah. Tubuh yang tadinya kuat hari ini mulai bergetar. Tubuh yang tadinya kekar hari ini mulai begitu tidak ada guna ya Allah. Jangankan menggendong kami, menggendong anak-anak kami, cucunya sudah tidak kuat lagi. Hanya bisa nasihat mereka yang kami dapatkan ya Allah. Ya Allah, mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, jangan Engkau berikan kami kesulitan untuk bisa mendampingi mereka sampai mereka meninggal ya Allah. Jangan Engkau berikan kami kesulitan ya Allah untuk bisa membuat mereka senyum. Berikan ya Allah kesenyuman, berikan ya Allah ketabahan, berikan ya Allah kekuatan untuk bisa mendampingi mereka, menghapus air mata kesedihan mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang kepengen berangkat ke Mekah, berangkat haji, berangkat umroh, mendampingi mereka ya Allah. Kasih kekuatan ya Allah. Ini Ramadan di mana Engkau kabulkan doa-doa orang yang telah berdoa kepadamu ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah tiada. Tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium. Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta. Hari-hari kami berpikir tentang ibu kami. Ketika kami bangunkan anak kami untuk sahur, kami teringat bagaimana dulu ibu kami membangunkan kami sahur. Ketika kami pun memberikan motivasi kepada anak kami, nak jangan ngantuk, nak makan, nak. Besok kamu sekolah, ibu nggak kepengen kamu lapar, ibu nggak kepengen kamu tidur, ibu nggak kepengen kamu sakit perut. Nah, kata-kata itu ya Allah sering kami dengarkan dari orang tua kami pada saat mereka masih hidup ya Allah. Saat itu kami kangen ya Allah dengan doa itu. Saat ini kami kangen dengan perkataan itu ya Allah. Kadang kami datang ke rumah candi kami hanya menemukan mukena yang pernah dipakai oleh ibu kami. Kami pun melihat songkok sarung kokok yang pernah dipakai oleh ayah kami. Ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Sebagaimana mereka dahulu telah membahagiakan kami ya Allah. Kasih pakaian yang terbaik kepada mereka di alam kuburnya. Kasih minuman terbaik kepada mereka di alam kuburnya ya Allah. Kasih minuman terbaik kepada mereka ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Jangan engkau buat mereka sedih ya Allah. Karena pada saat mereka di dunia, kami banyak telah mengeluarkan air mata kesedihan mereka ya Allah. Temukan kami dengan mereka di surgamu ya Allah. Seluas apapun surga, senikmat apapun surga ya Allah. Ketika engkau belum pertemukan kami dengan kedua orang tua kami belum mendapatkan kenikmatan surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sehatkan suami kami, sehatkan istri kami, sehatkan anak-anak kami ya Allah. Berikan kami kekuatan rezeki yang melimpah untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai cita-cita mereka terwujud ya Allah. Panjangkan usia kami ya Allah dalam ketaatan-Mu ya Allah, agar kami bisa melihat anak-anak kami bahagia dengan rumah tangga mereka masing-masing ya Allah. Panjangkan usia kami sebagai orang tua ya Allah, agar kami bisa melihat bagaimana kesuksesan mereka ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kami ya Allah sebelum kami tuntas menyempurnakan untuk pendidikan mereka ya Allah. Jangan Engkau ambil kami ya Allah sebelum kami menjadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang punya hutang, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ada yang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ada yang sedang kesulitan, angkat kesulitannya ya Allah. Ada yang sedang sempit, lebarkan ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan akhir Ramadan husnul khatimah ya Allah. Kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu kajian kita siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Idris kita bisa memahami dan nanti kita akan bersama. Pada Ustaz Idris saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini kajian yang terakhir yaitu dalam Ramadan. Dalam Lebaran. Ibu, marilah kita tutup kajian siang ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, jika ada tutur kata saya yang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu. Masya Allah. Gimana, Bu? Yang penting ada tujuan baik lah apa ya, niat ikhtikaf. Makanya apapun aktivitas kita di masjid, mau nunggu orang, nunggu teman, atau nunggu suami, atau nunggu